Terima kasih. Puji Tuhan, pada suatu hari para pencinta bunga akan mengadakan lomba kecantikan di antara para bunga. Dan tiba pada malam perlombaan, di situ masing-masing bunga, masing-masing maju untuk menampilkan dirinya, maju untuk memperkenalkan dirinya, maju untuk menjelaskan tentang dirinya, jati dirinya, dan lain sebagainya. Pertama, bunga matahari. Bunga matahari dengan tulusnya dia maju. Dia maju ke depan dan dia mengatakan, "Selamat malam para hadirin, selamat malam teman-teman, saya bunga matahari. Di antara semua bunga-bunga, sayalah yang paling cantik. Di antara semua bunga-bunga, saya yang paling indah. Di antara semua bunga-bunga, saya yang paling menawan. Yang lainnya itu jelek." Ya, namanya lomba ya. Jadi masing-masing mengatakan kelebihan dan kebolehannya. Kemudian bunga melati juga tidak kalahnya. Dia maju sambil dia berkata, "Nama saya adalah Melati. Nama saya adalah Melati suci. Saya putih, saya bersih, saya suci, saya tidak ada noda. Saya lebih cantik dari semua bunga-bunga yang ada di sini." Kemudian bunga flamboyan juga, dia tidak mau kalah, dia maju dan dia mengatakan, "Selamat malam para hadirin, selamat malam para tamu-tamu, selamat malam teman-teman bunga-bunga semuanya." Kemudian dia memalingkan wajah kepada bunga tai ayam, dia mengatakan begini, "Hei bunga tai ayam, engkau ini buruk rupa, baumu tak sedap, engkau membuat saya ini menjadi muak karena dengan baumu yang tidak sedap itu. Nah sekarang lihatlah diriku, lihatlah wajahku. Wajahku paling cantik, wajahku paling menawan, warnaku indah. Dan kemudian di Pulau Bali, saya sangat dibutuhkan di Pulau Bali." Kemudian bunga tai ayam dia hanya tersipu, dia hanya malu dan dia menangis terseduh-seduh. Kemudian datanglah bunga mawar. Bunga mawar maju dengan tersenyum, dia mengatakan begini, "Wahai teman-teman semuanya, walaupun saya berduri, tetapi duri saya itu dia melindungi wajahku yang cantik ini. Saya adalah bunga cinta, saya adalah bunga mawar, saya adalah lambang cinta, dan saya adalah bunga cinta, dan saya yang paling menawan, saya yang paling penting di antara semua bunga-bunga." Dan akhirnya jemaat Tuhan, semua bunga-bunga yang lainnya mereka menjadi ikut untuk saling membanggakan diri. Semua bunga-bunga yang ada di situ mereka saling mengolok, saling menonjolkan diri, saling membanggakan diri. Dan tiba-tiba muncullah tukang kebun bunga itu, dia maju dan dia mengatakan, "Wahai bunga-bungaku yang cantik, mengapa sehingga kalian bisa bertengkar? Mengapa sehingga kalian saling membanggakan diri? Mengapa sehingga kalian saling menonjolkan diri? Kalian adalah bunga-bunga yang menarik. Kalian semua mempunyai keunikan tersendiri." Sambil dia mengambil satu-satu masing-masing tangkai dari bunga itu dan dia menyusun di dalam satu pot bunga. Sambil dia mengatakan kepada bunga-bunga itu, "Alangkah indahnya kalian kalau dipadukan semuanya di dalam satu pot ini, maka kalian adalah bunga-bunga yang terlihat terangkai indah di dalam satu pot bunga ini, ya, seperti bunga-bunga yang ada di GPD Siloam Family, ya." Jadi ketika itu dirangkai semua di depan mimbar itu menjadi rangkaian bunga-bunga yang sangat indah dan menawan sekali ketika kita melihat. Bahkan kita bisa foto-foto di depannya, itu sangat kelihatannya sangat indah sekali. Bukan hanya satu bunga, tetapi beberapa bunga yang disusun di situ. Ada yang warna hijau, ada yang warna merah, ada. Jadi berbagai warna tetapi dipadukan menjadi satu, ya.
Jadi tukang kebun itu mengatakan kepada bunga-bunga itu bahwa kalian memiliki keindahan tersendiri, dan apabila dipadukan maka menjadi bunga-bunga yang terangkai indah, yang indah dipandang mata, dipandang oleh orang begitu indah sekali. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilustrasi ini menggambarkan bahwa ada persaingan atau penonjolan diri atau perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus. Yang terjadi di jemaat Korintus mengenai karunia yang berbeda-beda. Di sini Rasul Paulus menjelaskan secara detail bahwa setiap orang diberi karunia yang berbeda-beda. Seperti kita juga jemaat Efata yang ada di sini, jemaat Siloam Family, jemaat Efata, GPD Efata, kita semua adalah jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempunyai karunia yang berbeda-beda. Tuhan memberikan pada kita karunia yang berbeda-beda. Kita adalah satu tubuh, dan satu tubuh itu terdiri dari kaki, tangan, mata, telinga. Dan kita adalah tubuh, sedangkan kepala kita adalah bos kita, Tuhan Yesus Kristus, sebagai kepala gereja. Puji Tuhan, sebagai kepala gereja kita harus taat. Sebagai anggota kita harus taat kepada bos kita, kepada pimpinan kita. Kita harus selalu siap, siaga, selalu mendengarkan perintah, aturan daripada bos kita, Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Kita harus siap. Tidak ada bilang kita tidak siap. Kita selalu siap, siaga untuk melakukan firman-Nya. Baik siang atau malam, baik atau tidak baik waktunya. Dalam sakit maupun tidak sakit, kita selalu siap selalu untuk melakukan firman Tuhan. Contohnya hari Minggu ini, semua beribadah di pagi hari jam 11. Sekarang juga kita beribadah. Mungkin tadi pagi ada yang tidak hadir termasuk saya. Tadi saya mengatakan kepada Ibu Gembala, Bu, saya mengumpulkan nyawa dulu untuk ibadah sore, puji Tuhan. Ya, tetapi tadi saya mengikuti ibadah dan Bapak Gembala berdoa di sana bahwa yang sakit sudah sembuh, dan yakin bahwa di sore hari ini saya juga sudah sembuh, puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Kita sebagai gereja Tuhan, kita sebagai anggota daripada tubuh Kristus, kita harus saling menopang, kita harus saling membutuhkan. Kita harus saling menolong satu sama yang lainnya. Kita harus saling memperhatikan. Namun yang terjadi di dalam gereja-gereja zaman sekarang ini tidak jarang, bahkan selalu terjadi. Ya, mudah-mudahan di sini jangan terjadi ya. Kita selalu baku-baku sayang. Ya, kita selalu berbaku-baku sayang, baku-baku tolong. Dan dijauhkan daripada kita segala roh iri hati, dengki, benci dan lain sebagainya, sehingga kita tidak ada pertengkaran, perkelahian dan lain sebagainya. Di mana-mana terjadi perselisihan, di mana-mana terjadi penonjolan diri di dalam gereja, di mana-mana di dalam gereja Tuhan orang saling membenci, orang saling mengiri, orang saling mengadu domba. Di mana-mana, bahkan kita melihat di YouTube, kita melihat di media sosial bahwa banyak hamba-hamba Tuhan di sana bukan mereka saling merangkul, bukan mereka saling membangun, tetapi di sana, di mana-mana, di YouTube, di Instagram, di mana itu hamba-hamba Tuhan itu saling menghantam gitu, saling menjelekan, saling merendahkan, saling mengolok, saling begini dan begitu. Tetapi mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh yang dapat memimpin kita sehingga kita menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan yang teratur. Kita teratur di dalam melakukan firman Tuhan, sehingga kita menghargai, saling menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan A, menghormati hamba Tuhan B dan lain sebagainya. Kita tidak saling meremehkan, kita tidak saling menjelekan, kita tidak saling membenci seperti jemaat di Korintus.
mereka diberi karunia rohani. Bukan mereka memakai untuk saling menolong, bukan mereka mempergunakan karunia-karunia itu untuk saling membangun di dalam jemaat, tetapi justru mereka memakainya, mempergunakannya untuk mencari nama. Mereka mempergunakannya untuk menyombongkan diri, meremehkan orang lain. Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka itu mereka memakai untuk membangun diri mereka sendiri, tidak untuk membangun orang lain. Karunia yang diberikan kepada kita bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kemuliaan diri kita, tetapi baiklah karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin kita bisa berdoa, bisa menasihati, bisa mempunyai kelebihan-kelebihan. Itu kita mempergunakannya untuk bisa itu sebagai kekayaan daripada Tuhan yang berikan kepada kita, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita mempergunakannya untuk menolong orang lain, membantu orang lain, menasihati orang lain, memberikan semangat kepada orang lain. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua ini adalah anggota. Ada yang kuat, ada yang lemah. Baiklah kita yang kuat, apabila kita dikaruniai dengan karunia-karunia yang lebih, kita dikaruniai dengan karunia-karunia yang lebih, kita memiliki multi talenta, kita mempergunakannya untuk membantu orang-orang yang lemah. Jemaat-jemaat yang masih ada di dalam kelemahan iman, jangan kita menertawakan mereka, tetapi kita menopang mereka. Kita yang kuat menopang yang lemah. Dan kepada yang merasa lemah, kita ini kan dipanggil dengan waktu yang berbeda-beda. Kita diproses dengan waktu yang berbeda-beda. Dan kita maju juga dalam waktu yang berbeda-beda. Misalnya ada yang sudah maju dan dia sudah mendaki, ada yang sudah mau sampai di puncak, ada yang belum, ada yang baru sampai di pertengahan, ada yang baru memulai gitu. Jadi pertumbuhan iman kita itu beda-beda. Nah, untuk itu di sini dikatakan bahwa kekayaan rohani, karunia rohani yang diberikan Tuhan berikan pada kita sebagai kekayaan untuk kita pakai untuk saling menopang, saling mendukung, saling mengajar. Jadi kita yang kuat kita menopang yang lemah, dan yang lemah jangan merasa gengsi, yang lemah jangan merasa lemah, jangan merasa tidak bisa, tetapi yang lemah jangan malu bertanya bahwa seperti saya selalu bertanya kepada Ibu Lili gitu, karena saya tahu Ibu Lili punya pengalaman iman itu sudah lebih jauh, dan saya senang bertanya, dan Ibu Lili juga senang untuk menjelaskan hal-hal yang tidak saya ketahui. Itulah contohnya. Jadi kita yang baru belajar, kita jangan malu untuk kita bertanya, tetapi mari kita bersandar kepada lengan yang kuat, daripada lengan daripada jemaat-jemaat yang kuat, sehingga dengan kekuatan yang sudah Tuhan kasih kepada mereka dapat merangkul kita, mereka dapat menopang kita, dan kita menjadi tenang, kita menjadi teduh, karena ada orang-orang, ada bapak-bapak rohani, ada ibu rohani, ada kakak-kakak rohani. Jadi kita merasa teduh begitu, kita merasa nyaman, sehingga kita tidak harus berlari ke sana kemari untuk curhat ke sana kemari sama orang lain. Jadi untuk pemuda-pemudi juga begitu, harus menetapkan seseorang menjadi kakak rohani. Remaja menetapkan seorang kakak-kakak pemuda menjadi kakak-kakak rohani. Ya, kita jemaat juga menetapkan bapak gembala, ibu gembala sebagai bapak ibu rohani, atau gembala-gembala atau pelayan-pelayan yang senior. Puji Tuhan, ya. Mari kita melihat bahwa di sini kita sebagai anggota tubuh Kristus. Mari kita adalah anggota daripada tubuh Kristus. Kita setia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Dan
Dan sebagai anggota, misalnya kita adalah mata, maka baiklah kita memakai mata kita untuk kita melihat. Cara pandang kita kepada sesuatu hal itu kita melihat seperti Tuhan Yesus melihat. Kita melihat seperti cara pandang Tuhan Yesus, sehingga kita jujur melihat seseorang, kita jujur dalam melihat segala sesuatu. Artinya kita memakai ukuran firman Tuhan. Ketika kita memakai ukuran firman Tuhan, maka mata kita tidak akan melihat orang lain dengan culas. Mata kita tidak akan melihat orang lain dengan sebelah mata. Mata kita tidak melihat orang lain dengan ekor mata gitu. Tetapi kita melihat segala sesuatu dari cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan, Tuhan memandang seperti apa? Disitulah kita juga belajar untuk memandang seperti Tuhan Yesus memandang segala sesuatu. Nah, kita adalah hidung. Andai kita adalah hidung, mari kita menggunakan hidung kita untuk mencium aroma kebaikan, kasih setia Tuhan. Aroma, harumnya kasih setia Tuhan, harumnya cinta kasih Allah. Kita mencium kasih sayang Tuhan itu, sehingga kita mau selalu berteduh di bawah kaki Tuhan. Kita mau berteduh selalu di pangkuannya Tuhan, sehingga kita merasa teduh senantiasa. Kita tidak mencium kebusukan orang lain, kisah orang lain yang jelek-jelek. Kita tidak menggunakan hidung kita untuk mencium bau-bau busuk daripada orang lain, tetapi kita mencium kebaikan hati Tuhan melalui orang lain. Dan kita sebagai mulut, kalau kita sebagai telinga, kita menggunakan telinganya kita untuk mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik, hal-hal yang positif, hal-hal tentang firman Tuhan, kesaksian tentang kebaikan, kesetiaan daripada Tuhan. Kita tidak menggunakan telinga kita untuk mendengarkan berita-berita yang salah, berita-berita yang buruk, gosip-gosip yang melemahkan, tetapi kita mendengarkan berita-berita yang membesarkan hati kita, untuk hati kita senantiasa berpaut pada kemurahan Tuhan, kasih sayang dan belas kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita juga sebagai mulut, sebagai anggota ya. Jadi kita sebagai mulut, kita menggunakan mulut kita ini untuk menceritakan kabar baik, untuk menceritakan kebaikan, bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Dan mendengar, sebagai telinga juga kita mendengarkan keluhan-keluhan orang dengan tanpa pilih kasih, tidak memandang orang ini adalah orang kaya, orang ini adalah keluarga saya, tetapi kita wajib mendengarkan setiap keluhan-keluhan yang membutuhkan pertolongan. Disitulah kita akan mendengarkan, disitulah kita akan memberikan solusi yang terbaik menurut solusinya Tuhan, hikmat yang datang daripada Tuhan. Dan sebagai mulut kita mencicipi berkat-berkat Tuhan. Sebagai mulut kita memakai mulut kita bukan untuk membicarakan orang lain, tetapi kita membicarakan tentang kebaikan Tuhan melalui orang lain. Dan kemudian kita mendoakan orang lain, kita menghibur orang lain, kita menggunakan mulut kita untuk menghibur orang lain. Dan kita juga adalah tangan. Sebagai tangan, kita ringan tangan untuk menolong orang lain. Kita ringan tangan untuk bisa memberi kepada Tuhan. Kita ringan tangan untuk membuka tangan, untuk memberi kepada orang lain, atau memberi kepada pekerjaan Tuhan. Lebih baik, lebih banyak berkat memberi daripada menerima. Maka mari kita lebih suka untuk memberi daripada menerima. Dan itu yang sudah diterapkan oleh Bapak Gembala kepada kita di Jemaat Siloam Family. Dan juga pastinya bahwa itu diterapkan di Jemaat GPDI Efata. Puji Tuhan. Dan kemudian kita juga sebagai kaki kita rela berjalan mencari jiwa. Untuk mencari jiwa, kita berjalan mencari persekutuan untuk beribadah, untuk mendoakan jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Mari
kita berdoa bagi jiwa-jiwa. Nah, kita melihat bahwa tadi ada bagian-bagian daripada tubuh kita. Tetapi kita melihat bahwa ada juga bagian-bagian yang terselubung, tersembunyi. Misalnya, bagian-bagian yang tersembunyi, bagian-bagian yang mungkin tidak mendapatkan perhatian yang elok begitu. Kita melihat bahwa kalau tangan kita pakaikan dengan mata kita pakaikan dengan kacamata yang bermerek, yang bagus. Telinga kita kasih pakai dengan anting-anting yang bermerek juga. Dan juga tangan kita bisa pakaikan dengan cincin. Kita bisa pakaikan dengan jam tangan yang mahal-mahal. Juga kaki kita pakaikan dengan sepatu yang baik-baik, yang mahal-mahal. Tetapi kita melihat ada dua bagian anggota tubuh kita yang tidak mendapatkan perhatian khusus. Misalnya, misalnya alat vital kita atau anus. Tetapi apakah kita membayangkan itu? Sepertinya kita tidak terlalu memperhatikan itu. Tetapi apakah kita membayangkan apabila dua bagian tubuh itu apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, maka apa yang terjadi? Pasti sangat fatal sekali. Nah, ini merupakan contoh yang praktis. Ini merupakan contoh praktis bahwa demikian juga di dalam jemaat. Di dalam jemaat tidak ada yang tidak penting. Di dalam jemaat semuanya penting. Baik anak-anak kecil, anak-anak sedang, orang dewasa, pemuda, semuanya penting di mata Tuhan. Orang tua, kita semua penting di mata Tuhan. Sebab di mata Tuhan kita semua adalah ciptaannya. Mari kita bergandeng tangan. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sebab berjalan bersama-sama, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita pasti kuat. Ketika kita berjalan bergandeng tangan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita mampu melakukan suatu perkara-perkara yang ajaib. Puji Tuhan. Tema kita jangan bertengkar. Untuk itu mari kita menemukan kedamaian di dalam Kristus Tuhan Yesus. Kita melihat Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Given, tolong baca Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Temukan damai sejahtera di dalam Kristus. Dan supaya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya menjadi orang yang berkenan kepada Kristus, harus ada 4 hal. 1, melekat selalu dengan Tuhan. 2, tinggal di dalam Dia. Yang ketiga adalah berbuah. Dan yang keempat adalah memiliki buah. Bukan buah yang pahit, tetapi memiliki buah yang manis. Melekat selalu dan tinggal di dalam Dia. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku akan di dalam dia. Barang siapa tinggal di dalam aku akan di dalam dia. Ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, maka kita pasti berbuah. Dan ketika kita sudah berbuah, buah yang kita hasilkan, kita harus memberi makan kepada orang-orang. Kita memberikan buah-buah daripada Tuhan untuk dinikmati oleh
orang lain. Yaitu kita lihat dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22. Tetapi kita mengambil duluan dari penguasaan diri. Kalau kita sudah menguasai diri kita, maka kita pasti memperoleh kelemah lembutan. Ketika kita memperoleh kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan, dan kemurahan pasti kita miliki. Dan kemudian kesabaran, damai sejahtera, sukacita, dan kasih itu kita peroleh dari Tuhan setiap saat. Jika kita sudah memiliki buah-buah Tuhan ini atau buah-buah roh ini, kita sudah melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak pernah lagi merendahkan orang lain. Jika kita sudah memiliki buah roh ini, maka kita tidak pernah lagi bertengkar dengan siapapun. Dan jika kita sudah memiliki buah-buah roh ini, kita sudah menikmati dalam hidup kita, kita selalu memberikan kepada orang lain menikmati, maka kita tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Saudara diberkati. Hal yang besar yang kita bisa dapati tadi dikatakan jangan bertengkar, ya temanya. Kenapa? Karena pertengkaran itu menimbulkan iri hati juga dan lain sebagainya. Tapi hal yang besar bahwa ketika damai sejahtera Allah ada atas kita, maka kita akan dikuasai oleh damai itu. Yohanes berkata dalam Yohanes 14:27 bahwa damai sejahteraku kuberikan kepadamu, damai sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak sama dengan dunia. Kalau dunia menimbulkan keributan, dunia menimbulkan kekacauan, dunia menimbulkan berantem, tapi Yesus memberikan kita damai sejahtera. Jadi ketika hati kita gundah gulana, kita minta damai sejahtera Allah turun atas kita, dan mulut kita penuh dengan berkat, tangan kita penuh dengan berkat, telinga kita, mata kita, kaki kita dengan sendirinya akan mengikuti berkat-berkat yang datang dari Tuhan. Saya persilakan kepada worship leader dan kita akan nyanyi pujian.